Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Kita teruskan tempo lalu. Kita sudah bahas tentang fadilah surah Ad-Duha. Kemudian kita akan lanjutkan pada fadilah yang berikutnya, nomor 52, yaitu fadilah surah Alam Nasrah. Barang siapa yang membiasakan membaca surah ini setiap selesai salat fardu banyak 7 kali, maka dia akan pernah kesulitan dalam hidupnya. Itu kemudian jika surah ini ditulis lalu dilebur dengan air putih, kemudian diminumkan orang yang sering
terkejut atau dirundung kesusahan atau dirundung kegalauan atau dirundung kebingungan, maka insya Allah akan hilang penyakit tersebut atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jika diminumkan pada orang yang punya penyakit lupa atau kelupaan, maka akan hilang lupanya dan hafalannya akan dikuatkan serta ditajamkan ingatannya. Nah, ini sangat baik untuk para siswa atau orang yang sedang mencari ilmu. Kemudian nasihat yang lain, jika dibacakan pada seutas benang dan setiap kali sampai pada huruf kaf, maka benang tersebut dibikin simpul atau diikat sampai menjadi 8 ikatan atau 8 simpul, lalu diikatkan pada bahu orang yang sakit panas, maka akan hilanglah panasnya dan ya Allah sembuh. Jadi sediakan seutas tali, seutas benang. Benang itu mungkin beberapa lapis, bisa 10, 15 atau 20. Itu tidak, yang penting kuat. Ketika membaca simpul, ketika membaca surah Al-Insyirah atau Alam Nasrah laka, disimpulkan, diikat, sodrok diikat lagi, wawada'na angka diikat lagi, wizrok diikat lagi, alladzi angkodo rohrok diikat lagi. Demikian seterusnya. Ketika menemukan huruf kaf, itu lakukan ikatan atau simpul di kain tersebut. Jika memang ragu, sebaiknya sambil baca surahnya yang tertera dalam tulisan, itu akan lebih baik dan pahalanya juga akan
bertambah karena pahala dari mata melihat Al-Quran itu sangat baik. Begitu. Lanjut ke fadilah surah yang ke-52, 53, yaitu fadilah dari surah At-Tin. Jika ditulis kemudian di bawah bagi orang yang bepergian, itu maka selama dalam perjalanannya insya Allah akan pulang dengan selamat. Kemudian ke-54 fadilah dari surah Al-Qadar. Barang siapa yang membacanya sebanyak 1000 kali setiap hari Jumat, secara rutin, maka tidaklah ia meninggal melainkan berjumpa dulu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Begitu. Kemudian jika ditulis pada kain seorang wanita atau pria dengan nama ibunya, maka kemudian dilipat dan ditaruh pada dadanya orang yang mempunyai sobekan kain tersebut. Lalu maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut akan membicarakan dan menuturkan segala perbuatannya dikala tidurnya. Kemudian jika dibacakan pada air sebanyak 36 kali, lalu dipercikan pada pakaian
yang baru. Maka siapa yang memakainya akan dimudahkan rezekinya, insyaallah. Jadi jika kita telah membeli pakaian baru atau dapat pakaian baru, sebaiknya bacalah surah Al-Qadar ini sepanjang 36 kali pada air lalu percikan. Itu akan lebih baik. Kemudian jika surah ini dibacakan pada segelintir tanah sebanyak 7 kali, lalu dikumpulkan dengan penguburan mayat, maka insya Allah tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Dan ini biasanya dilakukan ketika menguburkan mayat itu ada salah satu orang yang sengaja mengepal-ngepal tanah sebanyak 7 kepalan dan sebesar kepalan tangan manusia, dengan 2 telapak tangannya itu, lalu dibacakanlah surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sambil dikepal-kepal. Selesai satu disisihkan, kemudian mengambil beberapa bongkahan tanah, dia kepal-kepal lagi, dibacakan lagi sampai 7 kali, dan 7 kepalan terkumpul. Kemudian mayat ketika dikuburkan itu diganjalnya dengan kepalan tanah yang 7 itu. Itu biasa dilakukan di daerah di sekitar Bogor Barat. Itu sudah hampir lazim dilakukan. Ada kalanya orang ada yang memakai batu, tapi kebiasaan Bogor Barat mungkin itu seringkali kita menyaksikan penguburan mayat dengan mengganjalkan kepalan-kepalan tanah yang sudah dibacakan surah Al-Qadar ini banyak 7 kali. Kemudian kita lanjut ke fadilah yang ke-55, yaitu fadilah dari surah Al-Fil. Jika surah ini dibaca ketika perang berkecamuk, maka insya Allah musuh akan lari.
Demikian juga jika dituliskan surah ini pada genting atau tembikar, kemudian dipendam atau ditanam di rumah orang yang zalim, maka rumahnya akan seperti dilempari oleh batu pada setiap malamnya. Biasanya gentingnya ini tidak ditanam ya, tapi disisipkan di genting-genting yang lain. Dan mohon ini jangan dilakukan hanya pada haknya. Atau bisa juga tulis kemudian dilebur dengan air, lalu airnya disiramkan di pekarangan rumahnya atau di rumahnya, maka dia setiap malam akan seperti dilempari oleh batu, sehingga membuat orang zalim tersebut tidak betah. Kemudian jika surah ini dibaca pada rakaat pertama dalam sholat fardhu subuh, jika surah ini dibaca pada rakaat pertama jika surah ini, gimana kalimatnya yang enak ya, jika surah ini dibaca pada rakaat kedua dalam sholat fardhu subuh dan rakaat pertamanya setelah membaca surah Fatihah, membaca surah Al-Fil, ini yang enak gimana kalimatnya, enak ya, sebentar. Jika dalam sholat subuh setelah Fatihah membaca surah Al-Insyirah, lam nasrah maksudnya ini, lam nasrah pada rakaat pertama. Nah, begitu. Dan
pada rakaat yang kedua ba'da Fatihah membaca surah Al-Fil gitu. Maka tidak ada satupun tangan yang dapat memukulnya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ghazali, dikutip dari Jarbatu Ad-Dairobi. Kemudian yang ke-56, fadilah dari surah Al-Quraisy itu jika dibacakan surah ini pada makanan, maka akan diberikan keberkahan padanya. Jadi kalau hendak menyimpan beras, bacalah surah Al-Quraisy. Menyimpan makanan di gudang, baca surah ini. Menyimpan makanan di peti ais apa di kulkas, silakan baca surah Al-Quraisy. Atau ketika menghadapi hidangan juga, maka insya Allah akan berkah, cukupkan, dan manfaatnya insya Allah dilipat gandakan. Di samping juga pahala terdapat padanya. Kemudian lagi jika ditulis lalu dilebur dengan air putih, maaf ini air hujan ya, putihnya air hujan, kalau bisa yang malam Jumat. Kemudian diminumkan pada orang yang terkena bisa, maka insya Allah akan segera sembuh. Bisa atau keracunan pun bisa gitu. Kemudian jika diminumkan pada orang yang sedang bingung hatinya atau gundah atau apa ya, kesusahan, maka insya Allah akan hilang gitu. Dan surah Al-Quraisy ini kita tambahkan di sini, jika ditulis lalu dibawa berdagang, maka Allah akan dilancarkan perdagangannya dan dikokohkan. Terkadang orang yang berdagang itu jatuh bangun. Kemudian ke-57 yaitu
fadilah dari surah Al-Kautsar. Barang siapa yang membaca surah ini sebanyak 1000 kali di malam Jumat, dan sholawat sebanyak 1000 kali juga, maka insya Allah akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Lalu jika ditulis kemudian di bawah, maka akan terjaga dari musuh. Dan jika berjumpa dengan musuh lalu bertempur, maka akan diberikan kemenangan. Itu fadilah dari surah Al-Kautsar. Lalu 58 fadilah dari surah An-Nasr. Gimana ya tulisnya ya? Nasr. Jika ditulis pada timah hitam, timah daun ya, lalu digantungkan pada jala ikan atau kail pancing, maka insya Allah banyak ikan yang berkumpul. Demikian pula jika ditulis pada kertas atau lempengan timah, kemudian ditaruh di kios, maka akan banyak yang datang berbelanja. Jika ditaruh di yayasan, maka akan banyak siswa. Jika ditaruh di toko, akan banyak pelanggan. Jika ditaruh di tempat niaga, maka akan banyak yang mendatanginya. Ya, demikianlah. Lalu
jika ditulis kemudian dibungkus dengan sutra lalu dibawa, maka akan menang ketika berdebat. Dan jika dipakai bertempur, maka akan mengalami kemenangan. Demikianlah untuk kali ini, sampai ke surah An-Nasr dulu. Insyaallah pada pertemuan kita selanjutnya akan kita lanjut ke surah-surah yang lain. Semoga banyak manfaatnya bagi mustami' atau pendengar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.